Mari saudaraku sekalian, ya ini menjadi satu malam yang saya katakan indah dan luar biasa karena ini adalah malam di mana kita akan mengakhiri tahun 2023. Ya, kita akan mengakhiri ya satu tahun ya di mana kita telah menjalani tahun ini dan saya sangat percaya saudaraku sekalian ada banyak hal, ya ada banyak pengalaman yang telah ya kita lihat, kita alami, kita terima pada tahun 2023 ini. Amin saudaraku sekalian. Ya, mungkin ada hal-hal yang kita bisa terima, ada hal-hal yang kita berat untuk menerimanya ya dengan semua yang terjadi di tahun 2023. Saudaraku sekalian, mungkin di antara Anda ada yang mengatakan bahwa tahun ini tahun luar biasa. Kenapa? Aku untung banyak, ya usahaku profit, ya. Dan ada yang berkata tahun ini tahun yang indah sekali. Kenapa? Karena ini tahun aku menikah. Ya, bahkan ada yang berkata, wah tahun ini tahun yang membahagiakan. Kenapa? Karena anakku lahir, ya, dan lain sebagainya. Jadi saudaraku sekalian, mungkin ada banyak hal, ada banyak perkara yang membuat kita memberikan label kepada tahun ini tahun yang luar biasa. Amin saudaraku. Tapi di antara kita juga ada banyak yang merasa bahwa tahun ini tahun yang sangat berat. Tahun ini adalah tahun yang tidak ada sukacitanya, tidak ada kebahagiaannya. Kenapa? Seperti saya katakan tadi pagi. Mungkin usaha kita tidak berjalan dengan baik. Rencana-rencana kita, target kita sepanjang tahun ini tidak tercapai. Dan saudaraku sekalian, apapun yang menjadi keinginan hati kita, kita nggak dapat. Ya, kita nggak bisa memperolehnya. Oleh sebab itu kita merasa tahun ini tahun yang sangat berat. Dan saudaraku sekalian, mari saya akan review sebentar ya akan firman Tuhan yang saya lanjutkan untuk malam ini. Ya, tadi pagi saya telah berbicara 2 poin. Saudaraku sekalian, tema kita kembali yaitu menghitung kasih karunia, anugerah dan juga kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi saudaraku sekalian, mungkin saya akan mulai dengan ayat di Mazmur 90 ayat ke-12. Ya, ini ayat yang memang jadi dasar firman Tuhan kita pada hari ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, jadi Mazmur 90 ayat yang ke-12. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang menghitung kasih karunia, menghitung anugerah, menghitung kemurahan Tuhan, ya. Yang pertama kita telah belajar bahwa kita harus menghitung kasih karunia dan anugerah kemurahan Tuhan dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di sepanjang tahun ini. Artinya di sepanjang tahun ini ya bukan saja hal-hal yang baik, tapi hal-hal yang tidak baik juga. Ya, asal kita percaya kalau itu Tuhan izinkan, maka kita percaya bahwa itu akan membawa kebaikan bagi kita. Ya, jadi kita mesti menghitung ya kebaikan-kebaikan Tuhan. Lalu yang kedua kita belajar bahwa kita harus bisa menghitung kasih karunia, anugerah dan kemurahan Tuhan ya melalui persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ya, jadi ada banyak cara kita bisa bersyukur kepada Tuhan ya melalui pujian kita, melalui perkataan kita, tapi juga salah satunya adalah melalui perbuatan kita, tindakan kita, yaitu kita membawa korban syukur kepada Tuhan. Dan malam ini saudaraku sekalian, saya mau lanjutkan ya. Firman Tuhan memberitahu kepada kita ya bahwa yang ketiga yang perlu kita pelajari adalah kita harus mengerti menghitung kasih karunia, anugerah dan kemurahan Tuhan dalam segala hal yang sudah diterima dan yang sudah dimiliki. Oke? Ya, jadi ini malam kita belajar, kita harus menghitung apa yang sudah kita terima dan sudah kita miliki. Kita mulai dengan firman Tuhan, kita Mazmur pasal 103 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Oke, Mazmur 103 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, saudara lihat di screen, saya akan bacakan untuk saudara.
Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni kesalahanmu. Oke, mulai dengan yang pertama. Ya. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jadi saudaraku sekalian, ini ayat yang sangat luar biasa, jelas sekali ya, Tuhan memberitahu kepada kita bahwa kita jangan lupakan kebaikannya. Amin saudaraku. Ya, dan kita perlu mengakui bahwa di dalam seluruh kehidupan kita kebaikan Tuhan itu ada. Dengan kata lain bahwa kehidupan kita itu dikelilingi oleh kebaikan Tuhan. Hidup kita dibungkus, ditutup oleh kebaikan Tuhan. Karena itu saudaraku sekalian, apabila kita bisa mengerti, apabila kita bisa menyadari bahwa hidup kita itu dibungkus, ya, dikelilingi, disertai dengan kebaikan Tuhan, maka saudara akan sangat bersuka cita, saudara akan bangga. Ya, kenapa? Karena kebaikan-kebaikan Tuhan itu ada pada kita. Dan saudaraku sekalian, mungkin ada yang berkata, ya bagaimana saya bisa mengatakan itu kebaikan? Hubungan pernikahan saya tidak berjalan dengan baik. Karir saya tidak berjalan dengan baik. Ya, usaha saya mandek. Ya, habis itu saya udah doakan anak saya lama, nggak berubah-berubah anak saya. Ya, jadi bagaimana saya bisa menyebut itu ada kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya? Nah, saudaraku sekalian, saya mau katakan, kalau hari ini saudara bisa duduk di sini, saudara, itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Berapa banyak orang yang malam ini ada di rumah sakit? Mungkin ya, ada di antara mereka napas aja pakai mesin. Mungkin ada yang sedang terkapar di rumah, ya, nggak bisa ngapa-ngapain, badan tulang sakit-sakit semua. Mungkin ada yang sekarang nggak tahu ada di mana, nggak tahu ada di taman, nggak tahu ada di depan ruko, nggak tahu ada di jalanan. Mungkin dia sedang keliling-keliling nggak punya tujuan. Mungkin ada yang sekarang sedang duduk, mungkin dia sedang duduk di kafe, mungkin dia sedang duduk ya di karaoke. Mungkin di sekitarnya penuh dengan musik-musik yang luar biasa, tapi hatinya kosong. Saudaraku sekalian, berapa banyak orang yang merasakan bahwa hidupnya itu sangat tidak menarik saat ini. Ada banyak yang mau datang beribadah, tapi ada banyak halangan yang membuat mereka tidak bisa datang. Karena itu saudaraku sekalian, malam ini kalau Anda ada di sini, saya mau katakan, walau sepanjang tahun, ya, ada banyak hal yang Anda rasa tidak puas, tapi Anda perlu mengakui ada kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Amin saudaraku. Hari ini engkau bisa berdiri, engkau bisa berjalan dengan baik. Engkau bersyukur. Mungkin ada keluarga, ada teman, ada tetangga yang Januari Anda lihat dia berjalan dengan baik. Tapi hari ini Anda melihat dia berjalan dengan tongkat atau di kursi roda. Oleh sebab itu kalau Anda renungkan baik-baik, malam ini Anda ada di sini. Anda mesti bersyukur. Anda mesti bersyukur bahwa kebaikan Tuhan itu sangat amat luar biasa. Nah, kita kembali saudaraku sekalian. Oleh sebab itu apabila kita berbicara mengenai kebaikan Tuhan, nggak ada habis-habisnya. Ya, kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, seperti yang saya katakan sebelumnya, ya, bahwa banyak sekali orang pada malam menjelang mengakhiri tahun 2023, mereka tetap merasa nggak bisa bersyukur. Mungkin ada yang berkata, nggak ada yang bisa saya syukuri dalam hidup saya. Mengapa bisa demikian? Karena hari ini justru saudaraku sekalian banyak sekali orang Kristen. Mereka itu fokusnya, mereka itu matanya hanya tertuju kepada banyak sekali hal-hal yang belum mereka terima. Atau yang belum mereka dapatkan dari Tuhan. Ya,
Kalau fokus, kalau mata kita hanya tertuju kepada hal-hal yang belum kita terima dari Tuhan, kalau kita punya mata hanya tertuju kepada hal yang belum kita dapat dari Tuhan, jelas saudaraku sekalian Anda akan sulit sekali untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau Anda benar-benar rindu untuk bisa bersyukur sehingga Anda itu hidupnya berkenan kepada Tuhan, lalu perkenanan Tuhan akan turun atas engkau, maka engkau harus bisa melihat, Anda harus bisa menghitung akan apa saja yang telah saudara dapat, apa saja yang sudah ada di dalam kehidupan saudara pada saat ini. Itu penting sekali. Kalau saudara nggak bisa melihat apa yang telah ada, apa yang telah diberikan, apa yang telah Tuhan percayakan, apa yang telah Tuhan taruh di dalam kehidupanmu, Anda akan bersungut-sungut. Anda akan menjadi orang yang berkeluh kesah. Selalu berkata bahwa kerinduan hatiku belum aku peroleh. Doaku Tuhan belum dengar dan lain sebagainya. Jadi Anda menjalani hari-hari Anda itu bukan dengan syukur. Bukan dengan hati, aduh Tuhan kamsia deh untuk hari ini. Aduh Tuhan kamsia untuk hidup saya. Sulit Anda mengucapkan hal seperti ini. Kenapa? Karena yang Anda lihat yang belum Anda terima. Kenapa Anda nggak mau melihat hari ini? Walaupun karirmu tidak tinggi-tinggi amat, tapi Anda punya pekerjaan. Banyak orang nganggur. Saudaraku sekalian, waktu saya kuliah aja, waktu terakhir ketika saya pernah setelah saya di Medan, ya pernah sempat saya nelpon, ya kita teleponan sama teman, lalu dia berkata gini, Nick, gimana? Udah kuliah sampai S apa? Saya bilang S teler. Dia berkata beneran, saya berkata enggak, saya baru mencapai S2. Dan dia berkata, lu bersyukur lu, ya bisa S2. Berapa banyak yang punya cita-cita, mau kuliah S1 aja nggak bisa. Lalu, lu sekarang bisa punya tempat di mana lu bisa kerja, bisa bernaung. Dan saya berkata, ya saya bersyukur. Dia berkata banyak S2 yang nganggur. Ya. Nah, saudaraku sekalian, oleh sebab itu mari kita mencoba untuk melihat kembali di dalam kehidupan kita pada hari ini. Bahwa semua yang ada di dalam kehidupan kita, ya semua yang ya Tuhan izinkan ada, kita mesti bangga dan kita bersyukur. Bukan bersungut-sungut, bukan berkeluh kesah. Ya, kita bukan berkata pada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan tidak mendengar doa saya? Kenapa Tuhan tidak mengerti apa yang saya butuhkan dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, ada seorang ibu, dia sedang mempersiapkan sebuah kejutan untuk anaknya. Dia pergi ya kota, dia beli sebuah hadiah, ya lalu dia bungkus dengan baik, dia taruh di kamar anaknya, dia taruh di atas ranjang anaknya, ya dan dia rindu sekali memberikan kejutan kepada anaknya, ya lalu dia tunggu dan ketika anaknya pulang sekolah, dia sambut anaknya di depan pintu, lalu dia berkata kepada anaknya, nah ada kejutan loh untuk kamu. Wah, anaknya antusias sekali. Anaknya berkata, "Bu, apa tuh Mak? Kejutannya apa?" Mamanya berkata, "Ya, kejutannya ada di dalam kamar kamu." Saudaraku sekalian, ketika melihat anaknya ya begitu antusias, ya mamanya itu bahagia sekali, mamanya itu senang. Wah, mamanya juga antusias karena melihat anaknya antusias. Mamanya mulai membayangkan, wow, begitu anakku melihat akan kejutannya, wah dia pasti bahagia sekali. Dia pasti senang sekali, dia begitu excited. Anaknya begitu mendengar ada kejutan, ada hadiah,
Anaknya belum ganti baju, ya belum lepas sepatuannya berlari. Kemana? Ke kamarnya saudaraku. Kenapa? Mamanya bilang ada kejutan, ada hadiah kejutan. Begitu dia masuk ke kamar, saudaraku sekalian, dia belum buka itu hadiah. Tiba-tiba mimik wajahnya itu berubah. Dan ketika mamanya melihat loh, anaknya begitu excited tadi wajahnya, kenapa sekarang kok tiba-tiba berubah? Berubah muram, berubah kayaknya nggak gitu bahagia, nggak gitu senang. Lalu anaknya berkata kepada mamanya gini, ini kejutannya. Mamanya, iya kenapa? Saudaraku sekalian, anaknya berkata seperti ini. Aku pikir kejutannya besar. Aku pikir hadiahnya besar. Heboh. Saudaraku sekalian. Kadang-kadang begitulah sikap manusia pada umumnya. Amin saudaraku. Mungkin juga termasuk kita di dalamnya. Susah untuk puas. Ya, susah untuk puas. Selalu rasanya kurang. Ya, rasanya kurang saudaraku sekalian. Bahkan semua kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita, kadang-kadang seolah-olah seperti terlupakan. Ya, begitu saja. Karena kita hanya fokus kepada hal-hal yang belum kita terima. Ya, hal-hal yang belum kita peroleh, hal yang belum kita dapat di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, bahkan tanpa sadar ada banyak orang Kristen itu mereka sepertinya menuntut menuntut Tuhan, seharusnya Tuhan melakukan ini, maksudnya seharusnya Tuhan itu memberikan aku melebihi daripada apa yang ku minta. Banyak orang Kristen kadang-kadang memakai ayat yang berkata, tuh ayat bilang bahwa Tuhan bisa memberikan jauh daripada apa yang ku pikirkan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika mereka mendapatkan, maksudnya mendapatkan hal-hal yang kecil, ya hal-hal yang ya bagi mereka kok gak heboh gitu loh. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan hatinya. Saudaraku sekalian, banyak orang Kristen gak bisa bersyukur. Karena mereka merasa bahwa kenapa Tuhan hanya memberikan yang sedikit ini. Ketika mereka selalu memikirkan doa mereka yang belum Tuhan jawab. Permintaan mereka yang belum Tuhan genapi. Apa yang mereka inginkan yang belum mereka peroleh. Saudaraku sekalian, mereka gak bisa bersyukur. Mereka gak bisa bersyukur. Mereka melupakan. Mereka bisa bangun pagi. Mereka bisa sarapan. Mereka lupa. Mereka bisa melihat chattingan dari teman. Mereka bisa membaca, masih bisa membaca, ya mungkin chat, masih bisa menonton, ya video-video yang dikirim. Mereka masih bisa makan, minum, lalu buang dengan lancar. Banyak orang tidak melihat hal-hal kecil. Kenapa? Ketika mata mereka tertuju kepada hal-hal yang belum mereka peroleh, maka apapun yang telah Tuhan lakukan, itu terlupakan begitu aja di dalam kehidupan mereka. Kita perlu belajar. Saudaraku sekalian, hari ini berapa banyak orang yang 1 minggu, 1 bulan, bahkan sepanjang tahun, mereka tidak pernah merasa apa itu bahagia. Bukan saja bahagia, ada orang dari Januari sampai Desember gak pernah ngerasain apa yang disebut dengan senang. Kalau Anda masih bisa merasakan 1 hari senang, Anda mesti bersyukur. Berapa banyak orang bangun dia khawatir, dia takut. Mau tidur dia pun khawatir. Dan mereka tidur di dalam kekhawatiran. Mereka tidur di dalam kebimbangan. Mereka tidur di dalam ketakutan. Sampai ada banyak yang gak bisa tidur karena hal seperti ini. Tapi kalau saudara masih bisa tidur dengan nyenyak, saudara perlu kamsia sama Tuhan. Ya,
benar. Saudaraku sekalian, ada banyak orang pengen tidur tapi nggak bisa tidur. Ya, oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya mungkin Anda bukan dengan sengaja, Anda bukan dengan sadar bersikap seperti itu, maksud saya menuntut Tuhan. Namun pada umumnya justru ini yang terjadi, ya, dan saya menyebutnya lebih berbahaya. Kenapa? Apabila segala sesuatu terjadi dengan tanpa sadar, ya, tanpa sadar, Anda lupa bersyukur tanpa sadar. Ya, Anda tidak bisa bersyukur tanpa sadar. Ya, Anda menuntut Tuhan memberikan engkau lebih, ya, tanpa sadar. Saudaraku sekalian, itu berbahaya. Kenapa? Walau itu hanya terlintas di pikiran saudara, apalagi kita melihat orang lain loh saudaraku, ya, mendapatkan apa yang kita doakan. Saya nggak tahu saudara punya pengalaman seperti ini nggak? Ya, melihat orang lain mendapatkan yang kita doakan, sedangkan kita udah berdoa berbulan-bulan, bertahun-tahun belum dapat. Tapi melihat orang lain dapat, lalu kita melihat hidup orang itu. Nah loh, kok dia bisa dapat duluan? Dia tidak serajin saya kalau ke gereja. Ya, kalau saya ke gereja boleh dikata kagak ada bolongnya, nggak ada absennya. Tapi dia, ya sebulan dia mungkin datang gereja 2 kali, ya kadang-kadang sebulan datang sekali. Nah, kok dia bisa dapat apa yang saya doakan? Saya lebih rohani loh. Saya lebih rajin ke gereja. Boleh dikata kayaknya gue lebih dekat sama Tuhan. Dia jauh dari Tuhan. Kenapa dia bisa dapat apa yang saya doakan? Sedangkan saya doa sudah tunggang balik tapi belum saya dapat. Saudaraku sekalian, kalau itu sudah terjadi dengan diri kita, maka saudara tanpa sadar saudara mulai membanding-bandingkan. Saudara mulai meragukan kuasa Tuhan, saudara mulai menghakimi. Ya, saudara mulai menghakimi. Loh, kok dia bisa dapat? Saudara mulai menghakimi. Tanpa sadar, saudara mulai merasa bahwa dia tidak layak, saudara layak. Saudaraku sekalian, yang menentukan kita layak atau tidak layak itu Tuhan, bukan diri kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya menyebut menghitung kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia Tuhan? Kasih karunia Tuhan adalah saat kita nggak layak, kita dilayakkan. Mungkin Anda berdoa bertahun-tahun tunggang balik. Ya mungkin kalau perlu Anda berkata, gue tuh udah puasa. Ya puasa sampai gue puasi gitu loh. Tapi kenapa doa gue masih belum didengar? Dia kayaknya doa saja, enggak baca Alkitab, mungkin tidak. Tapi kenapa dia didengar doanya? Kenapa dia mendapatkan apa yang saya telah doakan, gumulkan lama? Saudara, itu kasih karunia. Dia beroleh kasih karunia Tuhan. Ya, dia beroleh kasih karunia Tuhan, saudara belum mendapatkan, ya apa yang disebut dengan kasih karunia bukan berarti Tuhan lebih sayang dia. Enggak saudaraku. Inilah yang saya sebut keajaiban dari kasih karunia. Ya, dia beroleh kasih karunia karena ada rencana Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu mari kita belajar saudaraku. Ya, kita belajar bahwa kalau kita sungguh-sungguh ya rindu untuk melihat bagaimana kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan itu terjadi ya di dalam kehidupan kita, saudaraku sekalian. Mari coba ingat, coba melihat kembali apa yang telah kita dapatkan dari Tuhan. Hari ini apa yang ada padamu? Paling tidak, saudara, Anda punya rumah tinggal. Anda nggak perlu nyewa, ya, walaupun rumahmu kecil dan sederhana. Tapi paling tidak Anda punya tempat untuk bernaung. Berapa banyak orang yang tidak punya tempat bernaung, saudara? Banyak loh Pak. Teman-teman Nasrani yang hidupnya susah. Saya bilang, masa? Iya, kalau Bapak mau survei, saya temenin. Oh, saya berkata, ya udah, ya dia di dalam kelurahan kita, tapi hanya beda lingkungan. Tapi banyak loh, Bapak
kalau mau lihat. Saya berkata baik. Lalu dia bilang, ya coba Bapak doakan dia gimana. Ya, saya bilang, oke, kalau memang banyak teman-teman yang di pinggir kali itu susah, tahun depan ya saya alihkan sembako saya kepada mereka. Oh ya, bagus juga Pak, bagi-bagi. Ya ada beberapa, ada 10 lingkungan di tempat ini, yang banyak yang susah. Oh, ketika saya dengar, ya mereka susah Pak. Begitu mendengar kata susah, saudaraku sekalian, kadang-kadang mungkin susah itu relatif. Kata ini relatif. Ya. Tetapi ketika dia mengatakan susah, artinya mereka hidup di dalam pergumulan. Ya. Mereka hidup di dalam pergumulan. Mereka mungkin berpikir, minggu ini tersedia makanan. Ya. Hanya untuk 1 minggu. Saya perlu berjuang untuk minggu kedua. Saudaraku sekalian, ada banyak orang yang hidupnya seperti ini. Hidup hanya cukup untuk minggu ini, untuk minggu kedua dia mesti mulai berjuang mulai hari ini. Dan setiap hari dia berjuang untuk minggu-minggu di depan dia untuk kehidupannya. Kalau saudara hari ini tidak sesusah mereka, itu kasih karunia. Saudara perlu bersyukur. Oleh sebab itu saudara perlu melihat, ya ingat apa yang ada di dalam hidup saudara hari ini. Apa yang ada di tangan saudara pada hari ini. Saudaraku sekalian, itu kasih karunia Tuhan. Ya, jadi kita perlu melihat semua yang ada di dalam hidup kita sampai hari ini. Ya, saudaraku sekalian, itu adalah pemberian Tuhan. Hal kecil, hal besar, ya itu adalah pemberian Tuhan. Tetapi yang saya tekankan, yang saya rindu malam ini, ya yang saudara perlu perhatikan, saudara perlu ingat, saudara perlu hitung, itu adalah segala sesuatu yang telah ada di dalam hidup saudara. Segala sesuatu yang ada di tangan saudara. Ya. Semua yang ada yang saudara telah dapatkan, saudara hitung. Ya, itu kasih karunia Tuhan, itu anugerah, itu kemurahan Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau kita memperhatikan semua yang ada di dalam kehidupan kita. Jujur, itu bukan karena kita layak untuk mendapatkannya. Tapi karena kasih karunia. Amin saudaraku. Oleh sebab itu apabila kalau hari ini kita mempunyai sikap hati layak terima, ya, kita punya sikap hati gua pantas untuk menerima, maka saudara akan sulit, ya, menjadi orang sulit untuk bersyukur. Apabila yang kita doakan itu nggak kunjung tiba di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, malam ini saya mau katakan, daripada kita menghabiskan waktu kita untuk meratapi, untuk menangisi, untuk memikirkan hal-hal yang belum kita terima, mengapa malam ini saudara tidak pakai waktu saudara untuk menghitung kasih karunia, menghitung anugerah, dan menghitung semua kemurahan Tuhan, menghitung semua berkat-berkat yang saudara telah terima. Ya, saudara coba hitung. Paling tidak seperti yang saya katakan bahwa penyertaannya yang nyata itu dibuktikan, ya, dengan bagaimana saudara ada pada malam ini. Penyertaannya itu dibuktikan bagaimana saudara masih bisa bertahan sampai hari ini. Coba saudara flashback. Mungkin di sepanjang tahun ini, mungkin di bulan ke-3, bulan ke-5, saudara mengalami krisis. Saudara merasa, aduh, kok hidupku susah, usahaku susah, keuangan susah. Tapi hari ini semua udah lewat. Semua udah lewat. Dan saya mau katakan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Karena itu saudaraku sekalian, mari. Malam ini saya mengajak saudara untuk jangan meremehkan hal-hal kecil, ya, yang merupakan bukti kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu harus melakukan perkara-perkara besar terlebih dahulu baru kita bisa bersyukur.
Banyak orang Kristen merasa bahwa, waduh, kalau kanker disembuhkan, waduh, gua akan bersyukur. Padahal sakit kepalanya disembuhkan, dia nggak bersyukur. Nah, ada banyak orang bersyukur, wah kalau gua dapat proyek ya 500 juta, 1 M, 2 M, 3 M, gua akan bersyukur. Ya, proyek 100 juta dia nggak bersyukur. Ya, saudaraku sekalian, ya, bayangkan banyak orang ya ketika anaknya naik kelas ya nggak bersyukur. Dia merasa bahwa loh kenapa Tuhan tidak memberkati anak saya, lu lihat naik kelas aja pas-pasan, sangat pas naik. Dikit lagi nggak naik, jadi naiknya karena pas naik. Bersyukur ya. Nah saudaraku sekalian perhatikan, kita perlu belajar untuk bersyukur di dalam segala hal ya. Untuk segala sesuatu ucapkan syukur saudaraku sekalian. Efesus 5 ayat 20. Oke, Efesus 5:20 firman Tuhan berkata seperti ini. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Oke, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Segala sesuatu. Atau saya bacakan satu lagi, 1 Tesalonika ya, pasal ke-5 ayat ke-18. Saya percaya ini ayat yang sudah sering kita dengar. 1 Tesalonika 5:18 itu firman Tuhan berkata seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, perhatikan. Sebab apa? Sebab itulah yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Jadi mengucap syukur dalam segala hal. Hal yang tidak baik, Anda mesti bersyukur. Kalau Tuhan izinkan itu pasti membawa kebaikan. Ya, hal yang kecil, yang sementara Tuhan berikan, bersyukur. Jadi segala hal adalah hal yang baik atau tidak baik. Hal yang membahagiakan atau menyedihkan. Hal yang kecil ya, atau hal-hal yang ada rasa sedikit. Anda tetap mesti mengucap syukur. Jadi ucapan syukur kita itu tidak didasari dengan perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ucapan syukur kita tidak boleh didasari oleh ya, kuasa-kuasa yang supranatural yang kita alami, kita lihat di dalam kehidupan kita. Baru kita bisa naikkan syukur. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Artinya Tuhan mau kita mengucap syukur dari perkara-perkara kecil. Aduh kerja setengah mati bulan nih, cuannya baru gopeceng, mengucap syukur. Itu masih bagus, gopeceng. Daripada lu kerja sebulan, kerja setengah mati, begitu akhir bulan, Anda hitung-hitungan, impas. Bersyukur impas. Daripada tekor saudaraku sekalian, amin. Ya. Oleh sebab itu dalam segala hal belajar bersyukur. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Karena ketika kita mengerti mengucap syukur, saudaraku sekalian, Anda adalah orang yang bisa menghargai pemberian Tuhan di dalam hidupmu. Oke? Kalau Anda orang mengerti mengucap syukur, Anda adalah orang yang bisa menghargai pemberian Tuhan di dalam kehidupanmu. Saudaraku sekalian, saya percaya secara manusia, ketika Anda yang memberi sesuatu kepada orang lain, kalau itu orang hargai, Anda akan senang, Anda akan bahagia. Amin saudaraku. Saya percaya. Ya, Anda merasa bahagia. Kenapa? Karena dia menghargai apa yang saudara kasih. Oleh sebab itu, ya ketika saudara punya sesuatu yang mau diberikan, Anda selalu akan mulai ingat dan bahkan dia menjadi prioritas di dalam ingatan Anda. Kenapa? Anda merasa bahwa yang Anda berikan itu dihargai.
Anda akan senang memberi kepada dia. Amin saudaraku. Ya, ketika Anda memberi sesuatu, orang nggak hargai, saya percaya lain kali Anda nggak mau ngasih. Kenapa? Dikasih nggak mau dihargai. Daripada ngapain ngasih? Lebih baik kau kasih yang lain. Amin saudaraku. Oleh sama, kalau Anda adalah orang yang mengerti menghargai pemberian Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan dengan sangat senang hati selalu memberi kepadamu. Itu menjadi satu perkara yang indah. Saudaraku sekalian, ada banyak orang itu kurang beruntung ya dibandingkan dengan kita. Jauh kurang beruntung dibandingkan dengan kita, ya. Seperti yang saya telah sampaikan tadi, ada banyak orang tidak memiliki tempat untuk bernaung, ada banyak orang kekurangan sumber daya, ada orang mengalami kesulitan keuangan dan lain sebagainya. Hari ini saudaraku sekalian, kalau kita bisa mengerti ya berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan, walaupun kecil, saudara hargai, saudara ingat, saudara hitung dan saudara bersyukur. Saya percaya Tuhan akan membukakan tingkap langitnya, dia akan curahkan berkatnya demi berkat di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata, Amsal 18:21 berkata apa? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ya, susah payah tidak menambahinya, jadi berkat Tuhan yang jadi payah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau Anda adalah orang yang mengerti mengucap syukur, mengerti menghargai pemberian Tuhan, saudara adalah orang yang selalu bisa menghitung kasih karunia Tuhan, ya anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, lalu saudara selalu memberikan korban syukur saudara. Saya percaya saudaraku sekalian, Tuhan akan terus-menerus memberikan berkat, ya, dan itu penting. Kenapa? Karena Amsal 18:21 berkata berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Jadi saudaraku sekalian, artinya hari ini kalau dalam hidup saudara nggak ada berkat Tuhan, susah untuk sukses, susah untuk berhasil, susah untuk kaya. Walaupun Anda kerja dari Senin sampai Minggu, Anda kerja dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, kalau nggak ada berkat Tuhan, kalau tidak diberkati Tuhan, sama juga saudaraku. Saudara punya hidup akan begitu-begitu aja. Ada orang kerjanya tidak seberat saudara, kerjanya sepertinya biasa-biasa, santai-santai. Tapi karena ada berkat Tuhan, maka dia selalu bisa berhasil. Ya, dia selalu bisa menikmati berkat Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, ingat seperti saya pernah katakan, kita perlu berdoa, belajar menjadi orang yang punya karunia menikmati berkat Tuhan. Kenapa? Karena ada orang punya karunia memiliki, tapi nggak punya karunia menikmati. Ya, punya banyak harta, punya banyak uang, tapi nggak bisa menikmati. Ya, ujung-ujungnya dunia habis. Kenapa? Mungkin salah investasi. Habis karena berobat, habis karena anak bermasalah dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda adalah orang yang mengerti menghargai Tuhan, Anda mesti punya kerinduan untuk punya karunia menikmati. Apa yang Tuhan kasih, saudara bisa nikmati. Ya, berkat yang Tuhan kasih, saudara bisa menikmati. Ya, Tuhan kasih berkat sedikit, Anda menikmatinya sedikit. Tuhan kasih berkat banyak, Anda menikmati banyak. Ya, oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka kita akan melihat kita punya karunia menikmati. Ya, kalau saudara bertanya kepada saya, kira-kira Boksu punya karunia apa? Jujur saudara, saya nggak punya karunia memiliki, tapi saya punya karunia menikmati. Agak malu sih ngomongnya, tapi itu kenyataan saudara. Ya. Mari kita kembali. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya hari ini walaupun atau sekalipun sampai detik ini ada hal-hal yang saudara doakan, ada hal saudara minta, saudara inginkan, saudara harapkan dari Tuhan, tapi belum saudara terima. Saya mengatakan bukan karena Tuhan itu tidak mendengar doa saudara, bukan Tuhan tidak peduli sama saudara, bukan Tuhan itu pelit sama saudara, ya, atau bukan Tuhan itu seolah-olah tidak mendengarkan engkau, dia memalingkan wajah daripada engkau. Tapi satu hal yang saya mau saudara coba lihat,
yaitu belajar bersyukur dengan apa yang telah saudara terima dari Tuhan. Belajar bersyukur dengan apa yang ada dalam hidup saudara sekarang ini. Oke? Jadi bukan apa yang sudah doakan belum saudara dapat, tapi yang sekarang. Ya, karena dengan cara demikian, saudara bisa menghitung kasih karunia, saudara bisa menghitung anugerah, saudara bisa menghitung kemurahan Tuhan seperti ini, maka hidup saudara akan luar biasa. Amin saudaraku. Ya, jadi ini poin yang ketiga yang saya sampaikan kepada saudara, tetapi saya mau selipin sedikit saudaraku, ya, tentang apa yang saya sampaikan tadi malam, ya, bersama dengan saya membicarakan hal ini bersama dengan anak-anak muda, ya, lalu ketika saya merenungkannya, saya merasa bahwa ini adalah satu kebenaran yang sangat indah, ya. Sebelum kita mengakhiri tahun ini, saudaraku sekalian, ya, saya mengajak saudara untuk mencoba untuk mereview, mengingat, ya, apa yang belum saudara selesaikan, ya, apa yang belum saudara selesaikan. Saudaraku sekalian, saya mengajak saudara itu kembali kepada Desember 2022, tanggal 31 Desember 2022, ya, itu setahun yang lalu, ya, dan saya sangat percaya banyak yang telah saudara lupakan. Ya, mungkin tekad saudara, ya, mungkin komitmen saudara, mungkin harapan saudara. Saya percaya saudara sudah lupakan karena memang kita semua rata-rata punya karunia lupa saudaraku. Ya, jadi kadang-kadang bukan ini udah setahun nih. Kadang-kadang orang, hari ini gue bertekad di depan berdoa, bulan depan dia lupa. Gue kemarin tekad apa ya? Bulan lalu gue tekad apa ya? Sebulan aja lupa saudaraku, apalagi setahun. Tapi nggak apa-apa. Tapi yang saya mau ingatkan, saudaraku sekalian, apa yang merupakan tekad saudara yang saudara belum selesaikan? Kita akan mengakhiri tahun ini loh saudara. Beberapa jam lagi kita akan mengakhiri. Saya mengajak saudara untuk mencoba mengingat tekad saudara, ya, coba selesaikan. Ya, mungkin sudah terlambat untuk menyelesaikan di akhir tahun ini. Tapi saudaraku sekalian, saudara boleh mengambil bulan Januari tahun depan, besok mulai. Saudara boleh jadikan Januari sebagai bulan di mana saudara menyelesaikan semua, ya, tekad saudara. Contoh, mungkin saudara bertekad nih, aduh, ini kita bicara di Desember 31 tahun 2022. Saudara berdoa di hadapan Tuhan, mungkin dengan air mata yang bercucur. Yang saudara berkata, Tuhan, aku bertekad di hadapan-Mu. Tahun 2023, aku mau bertumbuh lebih. Dan saudaraku sekalian, ketika Anda melihat di 31 Desember tahun 2023, ketika Anda cross check, Anda menemukan, Tuhan Yesus tidak pernah berubah, aku juga belum berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, aku juga tidak berubah. Artinya apa saudaraku? Rohanimu gak bertumbuh. Tahun kemarin sama tahun ini sama. Mungkin tekadmu, ya, ingin maksimal melayani di tahun 2023. Udah mau menghabisi tahun ini. Kayaknya belum maksimal tuh melayani Tuhan. Masih kadang-kadang ogah-ogahan dalam melayani Tuhan. Ya, sesuka hati kita melayani Tuhan. Atau kita bertekad, tahun ini, tahun 2023 aku mau fokus sama perkara rohani. Tahu-tahunya sepanjang tahun 2023 fokus kita lebih banyak pada, ya, perkara-perkara duniawi. Ya. Atau mungkin Anda bertekad, pokoknya tahun 2023, mulai Januari tahun 2023, aku bertekad, aku mau mengampuni si A, si B, si C, si D. Kenapa? Karena pernah melukai gua, karena pernah menghina gua, karena pernah menolak gua, dan lain sebagainya. Anda berpikir gua mau ampuni mereka. Saudaraku sekalian, ternyata sampai Desember, tanggal 31 Desember 2023, belum satu pun yang berhasil saudara ampuni. Bukan mengampuni, malah tambah dendam. Wah, tambah dendam gitu loh. Bukan mengampuni, tambah dendam. Dendamnya dendam kuadrat 5, kuadrat 10. Ya, bahkan ada satu, nggak tahan, tahan, kuadratnya 100, saking dendamnya. Ya, kalau udah kuadrat 100 mungkin turunan anak cucu cicit itu udah dibenci. Pokoknya tidak pernah ada pengampunan. Ya saudaraku sekalian, banyak hal mungkin ada bertekad. Ya,
Tahun 2023, gue mau belajar bayar persepuluhan dengan benar dan dengan setia. Sampai Desember 2023, bentar lagi kita akan menutup tahun ini. Anda review, ternyata sepanjang tahun 2023, bukan mau belajar bayar persepuluhan dengan setia dan benar, tapi aku gak pernah bayar persepuluhan. Saudaraku sekalian, coba selesaikan tekadmu. Selesaikan tekadmu, saudaraku. Ya, apa yang saudara tekad belum selesaikan? Ya, jangan tekadmu belum Anda selesaikan, malam ini nanti Anda bertekad lagi. Lama-lama Anda hanya bertekad dan tekadmu itu kayak gudang gitu, begitu dibuka banyak sekali tekadnya, stoknya banyak. Ya, tekad ini, tekad itu, tekad ini. Tapi belum satu pun yang kepakai itu tekadnya. Ya, hal yang lain, kerinduan hatimu, selesaikan. Kalau mungkin ada yang rindu, tahun ini aku menjadi pribadi yang jujur. Mungkin ada yang bertekad, ya aku pingin tahun ini pokoknya aku mau deh, ya kerinduan hatiku bisa mengasihi rekan kerjaku yang sering bikin aku sakit hati. Ya, atau aku bertekad, kerinduan hatiku tahun ini aku mau menginjili ya teman sekolah, teman kuliah. Atau Anda berkata, kerinduan hatiku tahun ini aku ingin memberikan lebih banyak waktu kepada perkara rohani. Saudaraku sekalian, mari, apa yang belum selesai? Apa yang belum selesai? Selesaikan. Selesaikan, saudaraku. Sebelum saudara menutup tahun ini, selesaikan. Amin. Ya, mari kita tundukkan kepala. Ya, kita akan berdoa. Saudaraku sekalian, mari kita tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin beberapa jam lagi kita akan melewati tahun ini. Tapi saya mau saudara fokus kepada firman Tuhan yang saudara dengar hari ini. Firman Tuhan saudara dengar tadi pagi dalam ibadah umum, ibadah umum terakhir tahun 2023. Poin 1, poin 2, dan malam ini saudara mendengar poin yang ketiga. Saya mau saudara renungkan baik-baik. Satu hal yang sungguh-sungguh saudara perlu sadari, yaitu menghitung kasih karunia, anugerah, dan kemurahan Tuhan di dalam hidupmu. Coba, berapa banyak kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan? Apakah saudara tahu? Lalu, apakah saudara selalu bisa bersyukur untuk apa yang telah Tuhan kerjakan? Renungkan saudara. Jangan sampai saudara menjadi orang yang tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Karena saudara tidak tahu apa yang mesti saudara ucapkan syukur untuk Tuhan. Kenapa bisa tidak tahu apa yang perlu saudara ucapkan syukur kepada Tuhan? Karena saudara selalu tertuju kepada doa saudara yang belum dijawab sama Tuhan. Hal-hal yang saudara harapkan, inginkan yang Tuhan belum beri. Saudara selalu tertuju, mata saudara tertuju, pikiran saudara tertuju, perasaan saudara tertuju, hati saudara tertuju kepada hal-hal yang belum saudara terima dari Tuhan. Sehingga saudara melupakan begitu banyak hal yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Penyertaannya, pertolongannya, perlindungannya. Karena saudara melalaikan semuanya itu, akhirnya saudara tidak tahu bagaimana saudara bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu malam ini, lihat apa yang telah saudara terima, yang telah saudara miliki hari ini di dalam hidup saudara. Itu hal-hal yang perlu saudara naikkan syukur kepada Tuhan. Jangan terkecoh, jangan tertipu, jangan terjebak oleh jerat dan tipuan setan.
Itu selalu menunggu jawaban doa, selalu menunggu apa yang saudara inginkan yang Tuhan beri. Karena selama hal itu belum sampai dalam kehidupan saudara, saudara tidak bersyukur kepada Tuhan, tidak pernah bisa bersyukur kepada Tuhan. Malam ini saya tidak mau saudara tertipu. Malam ini saya mau saudara mulai memalingkan wajah saudara untuk mulai melihat apa yang ada di dalam hidupmu. Itulah yang menjadi alasan saudara bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Jesus. Bapak terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kau memberkati firman-Mu. Kau meneguhkannya dalam kehidupan kami. Dan Kau mengurapinya. Sehingga firman-Mu akan menjadi kekuatan baru bagi kami untuk melangkah memasuki tahun 2024. Dan firman-Mu akan menjadi dasar bagi kami, supaya kami bisa mengerti bagaimana kami punya hidup yang berkenan kepada-Mu, yaitu mengerti mengucap syukur. Karena ketika kami mengerti mengucap syukur kepada Tuhan, maka kami adalah pribadi-pribadi yang bisa menghargai pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami adalah pribadi-pribadi yang bisa menghargai apa yang telah ada, apa yang telah kami terima, apa yang telah kami dapatkan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, mulia bagi nama-Mu. Serahkan firman-Mu, serahkan setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar, yang telah percaya dan menerimanya dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.